Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Ini berkaitan bahwa orang-orang mukmin itu harus menerima Al-Quran secara keseluruhan. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini, tak terjemah dulu ayatnya, nanti tak ceritakan asbabun nuzulnya. Dan orang-orang yang aku beri mereka kitab, itu mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, seneng. Wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah, dan sebagian golongan ingkar terhadap sebagian isi kitab itu. Qul innama umirtu an a'budallah, katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Wala usyrika bi, ilaihi ad'u, hanya kepada Allah aku memohon menyembah. Wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah nanti kita akan kembali. Ayat ini turun di mana awal-awal Al-Quran ini diturunkan, mulai ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, itu yang dibahas adalah ketauhidan. Otomatis nama yang disebut yang sering itu adalah Allah, Allah, Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, yang membuat manusia butuh terhadapnya. Itu semua diceritakan Allah. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, terutama kitab Taurat, Allah paling banyak nyebut Ar-Rahman. Allah paling banyak nyebut Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman ini sangat familiar di dalam kitab Taurat. Sehingga orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang membaca kitab Taurat, itu pasti tahu bahwa Tuhan mereka itu Ar-Rahman, yang maha belas kasih. Akhirnya suatu saat Abdullah bin Salam dan orang-orang yang alim kitab Taurat bersamaan dengan Abdullah bin Salam masuk Islam, bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa di dalam kitab suci Al-Quran wahyunya Allah jarang sekali nyebut Ar-Rahman, padahal di kitab Taurat Ar-Rahman itu sangat masyhur sekali. Akhirnya kemudian setelah Abdullah bin Salam tanya kepada Rasulullah, turun wahyu, qul da'ullaha awida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Memohonlah kepada Allah atau memohonlah kepada Ar-Rahman, ayyamma tad'u, dimanapun kalian berada, dengan cara apapun kalian berada, falahul asmaul husna, maka bagi Allah asmaul husna. Makanya beberapa riwayat mengatakan doa yang di situ diawali atau diakhiri dengan asmaul husna, maka doa itu tidak akan pernah tertolak. Makanya kalau kita sehabis berdoa, lampiri dengan asmaul husna. Ojo cah cilik-cilik tulang asmaul husna tok terus sampean ora hafal. Yo diulangi sifat-sifatnya Allah. Wallahu ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahimul malikul quddus assalamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwir al-ghaffarul qahharul wahhab razzaqul fattahul alim al-qabidul basil khafid sabiturute. Setiap habis berdoa, awali atau habis berdoa, bacalah asmaul husna, maka doamu tidak akan tertolak. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mendengar ini orang-orang Yahudi yang ada di Mekah ngekei kabar ning gone wong-wong Quraisy, ngekei kabar ning gone wong-wong kafir Mekah, kabar gembira untuk kalian. Apa? Muhammad sekarang tidak lagi ngajak menyembah Tuhan yang satu. Sekarang Tuhannya Muhammad dua, Allah dan Ar-Rahman. Dipelintir sama orang-orang Yahudi. Sekarang Muhammad nyembah dua Tuhan, Allah dan Ar-Rahman. Makanya turun ayat ayyamma tad'u falahul asmaul husna, bahwa Ar-Rahman itu bukan zat, Ar-Rahman itu adalah sifat dari Allah yang disebut dengan asmaul husna. Akhirnya menjadi gojekan guyonane wong-wong kafir Quraisy. Rahman sapa? Lah nek Rahman ya ora Muhammad tok, pengirane Rahman.
Musailamah itu juga punya Tuhan namanya Rahman. Akhirnya turun ayat wahum bidzikrir rahmani kafirun. Mereka menyebut-nyebut nama Rahman, Rahman, Ar-Rahman, menyebut nama Rahman, tapi mereka kafir, kufur terhadap kasih sayangnya Allah. Turun ayat wahum bidzikrir atau wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari atau mengkafiri Allah yang Rahman. Kemudian orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani iki bunga seneng karena di dalam Al-Quran banyak nyebut Ar-Rahman, tapi mereka kafir. Akhirnya baru turun ayat walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu Muhammad bahagia, bunga dengan apa yang aku turunkan kepada mereka berupa kitab, dengan apa yang mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu ayyamma tad'u falahul asmaul husna kuwi. Jadi ini bahas, jadi asbabun nuzul tumbuk-tumbuk. Jadi asal usul ayat ini turun karena orang-orang kafir janggal dengan ketuhanan Allah. Karena orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat sering nyebut Tuhan mereka namanya Ar-Rahman. Kemudian turun ayat ud'ullaha awid'ur rahman. Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Disalahpahami oleh orang-orang ahli kitab, oh Tuhan Muhammad itu sekarang tidak hanya Allah tapi dua, ada Allah ada Ar-Rahman. Turun ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Rahman itu bukan zat, Rahman itu sifat bagi Allah. Akhirnya, oh Allah yang duwe jeneng Rahman. Lah padha-padha Rahman yang pangerane Musailamah ya Rahman. Akhirnya turut wahum bidzikrir rahmani kafirun. Setelah itu seweneng orang-orang ahli kitab ini adu domba seweneng sebab turunnya lafat-lafat Ar-Rahman. Terus turun ayat walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Dan sebagian dari mereka, golongan mereka ahlu kitab itu ada yang ingkar sebagian dari isi Al-Quran. Ayat ini memang turun untuk orang Yahudi Nasrani. Ayat ini memang turun untuk orang-orang kafir Mekah, tapi kita bisa mengambil mafhum mukhalafah. Berarti orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menerima Al-Quran secara keseluruhan. Kalau kita menerima Al-Quran sebagian berarti mirip-mirip wong Yahudi. Kalau kita ingkar sebagian yang lain berarti kita mirip-mirip orang Nasrani. Berarti seorang mukmin sejati adalah orang yang menerima isi Al-Quran secara keseluruhan. Soalnya orang mukmin sendiri beda-beda. Ada orang yang al-zalim li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka meyakini Al-Quran itu wahyu. Mereka meyakini Al-Quran itu turun dari Allah. Mereka meyakini isi Al-Quran adalah benar. Klik ya, wes. Tapi mereka tidak melakukan perintah-perintah Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengajarkan jujur, tapi sing moco suka bohong, manipulasi data. Al-Quran mengajarkan jangan mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Tapi yang baca korupsi, nggarong duit negara, sampai Mahkamah Agung nggarong duit negara. Maksudnya hukum tertinggi loh, garong duit negara. Lah terus hukum percaya karo sapa? Maka hukum yang tidak bisa dibeli adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wes. Oh, iku yo DM meyakini, sing korupsi mung yo meyakini. Sing bodonan Mas Thaib duwe yayasan, duwe sekolahan. Karena Mas Thaib ini disumbang pemerintah dengan anggaran sekian-sekian, akhirnya dia untuk dapat itu dia manipulasi data supaya cair.
Lah mani Subul Hajat data itu bodoni apa jujur? Bodoni. Tapi Taib ki percaya karo Al-Qur'an enggak? Percaya. Percayane Al-Qur'an iku wahyu. Percaya, tapi kok bodoni wong Al-Qur'an wong kon jujur. Lah iku wong mukmin sing zalim. Paham nggih maksudnya? Lah niku ora oleh. Al-Quran mengajarkan sholat yang tepat waktu, sholat berjamaah, mengajarkan sholat gak oleh bolong-bolong. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Nerangno ngono tapi sholatmu bolong-bolong. Wes. Jadi siji, ada orang mukmin menzalimi dirinya sendiri. Dia meyakini tapi dia mbah kena apa yo ngono gak podo karo isine Quran. Sing nomor loro, dia meyakini sebagian, iki mirip Yahudi Nasrani, iki bahaya. Tapi dia mengingkari sebagian yang lain. Contoh, sholat oke, meyakini, iya. Sedekah meyakini, zakat ora iki. Kuwi mesti kiyaine dhewe sing gawe reko-reko kuwi. Riba, ora percaya aku riba taek-taekan. Itu bahaya seperti itu, mirip-mirip orang Yahudi. Pangapunten sedaya jamaah, pangapunten. Seandainya kebetulan kita tidak siap mengamalkan isinya Al-Qur'an, katakan itu benar tapi kita belum siap. Umpama dosa siji. Al-Qur'an iku bolak-balik fankihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Kowe iku nek iso adil nikah loro, telu, papat. Terus kowe pembela kaum Hawa, pembela wanita. Terus kowe ora pokoke poligami iku salah pokoke. Iku sing dawuh Al-Qur'an, Al-Qur'an lah. Iku Yahudi Nasrani. Maksudnya paham? Nek kue ora wani wayoh oke. Tapi jangan libatkan ayat untuk membenarkan persepsi akalmu. Paham maksudnya ya? Wes. Padha karo dek Al-Qur'an iku ngongkon jujur. Iyalah kowe kok manipulasi data haram lah ya piye wong nek gak ngene ya gak cair. Lah kowe roh nek kowe dosa, ya dosa. Lah kok mbok lakoni mbok. Lah iku satu dosamu siji. Tapi nek menghalalkan sesuatu yang haram itu murtad. Cek di kitab Sulamut Taufik ada, di beberapa referensi kitab-kitab fikih, menghalalkan sesuatu yang haram iso dadekno murtad. Iku Al-Qur'an merintah jujur, iya. Lah manipulasi data ra bodoni. Ciri sapa bodoni? Ora. Lah kuwi bodoni kanggo barang sing bener iki gak apa-apa. Nah terus iki liqadril hajah, ini untuk kebutuhan umat. Kebutuhan umat apa kebutuhan wetengmu? Kalau sampai diotak-atik sing penting barang haram dadi halal, murtad. Paham nggih? Berarti supaya awak wis jujur wae nek dosa ya lakoni dosa. Misalnya Pak Hadi, Ustaz Pak Hadi, pacaran hukumnya bagaimana? Haram. Nah sampean kok pacaran? Lah kuwi rak nafsuku. Islam saklawase pacaran haram. Lah kowe kok nglakoni? Lah iku aku kalah karo nafsuku. Dosane pira? Siji. Tapi nek kanggo kiai pacaran gak popo. Murtad. Paham nggih maksudnya nggih? Oke, berarti sing golongan ke siji, keloro. Kalau bisa kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu menerima Al-Quran dengan sepenuhnya. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Suatu saat Sa'id bin Hisham ini berkunjung ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Sa'ad bin Hisham ini bertanya, an akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat amat taqra'ul Qur'an. Apakah kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an? Sampai menanyakan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Wahai Sayyidah Aisyah,
Sayyidah Aisyah menjawab, apa kamu tidak pernah membaca Al-Quran? Jawab, qultu bala. Sa'id bin Hisham jawab, loh, saya selalu membaca Al-Quran wahai Sayyidah Aisyah. Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Sa'id bin Hisham, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran itu. Iki nek wong awam iku wong sampean dijawab Sayyidah Aisyah kan bingung, wong kowe ora tau maca Al-Qur'an. Terus yo ora ngerti isine Al-Qur'an, dijawab kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Lan tak bantu sithik-sithik. Tak rangkumno ayat-ayat tentang akhlaknya Rasulullah. Ben sampean niku iso odong. Akhlaknya Kanjeng Nabi niku yo Al-Qur'an. Lah yo piye? Lah yo mbok. Wong aku yo ora dong kok akhlake Quran wae. Kita tabarruk malam ini kita memasuki bulan Maulid. Bahas tentang Rasulullah itu sesuatu yang lazah. Bahas tentang Rasulullah sesuatu yang nikmat. Jadi ada 4 keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah dibanding nabi-nabi yang lain. Cuma tak critakno siji tok. Sing telu engko dieman-eman. Soalnya sing telu iku umpama tak critakno belum tentu paham. Nek sing siji mesti paham. Dengan para nabi yang lain, Allah itu kalau manggil langsung nama. Kalau manggil Rasul itu langsung nama. Ya Ibrahim arid an hadza, langsung diceluk nama. Ya Nuhu qad jataltana fa aktsarta jidalana fatina bima ta'iduna. Ya Nuhu ya Ibrahimu. Terus kowe sing hafal apa sing hafal? Ya iblis piye iku nabi kok ya iblis. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Ayo. Apa nih? Ya Ibrahim wis, ya Nuhu wis. Ya Isa bin Maryam a'al takul talin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wis apa nih? Lah wis angel. Wong dikongkon maca golek iya cek bingung apa nih kon angen-angen ya wis. Tapi ketika Rasulullah Allah manggilnya enggak ya Muhammad, bukan, tidak ya Muhammad, tapi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasulu balligh, wahai Rasul. Nganggo al takrif pisan menunjukkan bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Memang kadose ngoten. Ana guru kok nyeluk santrine nganggo jenenge, iku biasa. Biasa. Tapi nek Kang mriki Kang, kula diceritani Mbah Yai Muslih Abdul Karim Tanggir niku nek sedaya kalih santrine niku basa. Sedaya kalih lare alit Kang basa sedaya, kalih guru-guru basa sedaya. Dadi umpama dibasani kalih Mbah Yai Muslih Abdul Karim niku pun biasa, soalnya saking akhlak tawadhuke Mbah Yai Muslih Abdul Karim. Tapi enten tiyang setunggal sing boten dibasani kali Mbah Yai Muslih. Mbah duka saking disenengene, mbah duka saking ndrodoke. Sing jelas Mbah Yai Muslih nek kalih tiyang niki yo guyu wae. Mbah Yai Masruh Bangilan niku cerita kula. Satu-satunya santri sing Mbah Yai Muslih ora basa niku kula iki. Oh ya, oh berarti istimewa. Ana kiyaine kabeh dibasani dheke kok ora basa, berarti istimewa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa sampai Allah memanggilnya tidak pernah memanggil nama secara langsung. Terus bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya baca Al-Qur'an. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada Rasulullah Muhammad dan Rasulullah mempraktekkan secara haliyah sehingga kita bisa meniru. Satu contoh, akhlaknya Rasulullah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Saayat iki lakonane Masya Allah. Khudil afwa, ambillah cara memaafkan. Meminta maaf itu berat. Apa enggak? Kita minta maaf sama orang karena kita melakukan kesalahan, berat enggak?
meminta maaf itu berat, tapi lebih berat memaafkan. Loh, meminta maaf rak rumangsa awake salah. Lah nek memaafkan kuwi bener kok. Memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Jadi derajat memaafkan itu di atasnya meminta maaf. Kalau meminta maaf kita tahu kita salah, tapi kalau memaafkan orang lain salah dan kita menerima kesalahan, makanya orang-orang yang punya rasa al-afu, memaafkan, dia akan jauh dari penyakit hati, dia akan jauh dari kegundahan, dia akan jauh dari kerupekan, kesumpekan, hatinya akan bening, pikirannya akan jernih, perilakunya akan baik. Karena apa? Dia nggak pernah punya rasa dendam, nggak punya rasa iri karena kesalahan orang lain dimaafkan. Iki akhlaknya Rasulullah. Wes sitok iki wes iso nglakoni to. Lho kok wis keder ngene modele. Lah yo lagi sitok tok wis abot lho. Aduh-aduh kok lamongan ngaji diulang sik abot. Lebih baik minta izin daripada minta maaf. Atau kebalik, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Hari khudil afwa, memaafkan. Dengan memaafkan hati jauh dari rasa dendam. Dari memaafkan hati akan menjadi tenang. Dengan memaafkan rasa iri akan hilang. Jadi orang itu fresh terus hidupnya karena hatinya penuh dengan memaafkan. Aku lo njaluk sepuro, ya njaluk sepuro iku gampang. Wong kowe sing salah kok. Tapi nek memaafkan kesalahan orang lain hanya orang-orang yang berjiwa besar. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mau meminta maaf dan memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi, dan ajak-ajaklah kebaikan. Kita mungkin mudah memaafkan, mudah meminta maaf, tapi kadang kita cuek dengan lingkungan, kita cuek dengan pergaulan, sehingga kita tidak pernah punya prestasi mengajak orang lain untuk kebaikan. Ngaji budal karpe dhewe. Pernahkah kita mengingatkan sahabat kita yang tersesat, kebelut bang didel wis suwe karo Mas Toib di WA. Lek piye kabare? Ruwet melo ngaji aku to, kok ora ayem urip padangmu. Uripmu kok padang ayo to melu aku. Neng di ngaji. Lah fadilah ngaji apa? Wis rasa tak cerita apa, kok nek ngaji utangmu lunas. Bareng ngaji sak ulat dadak gak lunas, diburu terus deh. Urung-urung wis critakno fadilah. Enggak, wa'mur bil urfi. Kita harus selalu mengingatkan orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Tapi kita jangan menafikan diri kita, jangan jadi lilin. Lilin itu bisa menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri habis. Dia banyak ngajak orang, tapi dia nggak melakukan. Itu seperti lilin. Nek ciri Mas Toib apa? Jarkoni piye? Jarkoni iki apa? Iso ngujar gak iso ngelakoni. Utawa gajah ditopeni. Ngerti gajah ditopeni? Ya dagelan maksudnya. Lah wong ngajak-ngajak apik, pemabuk melarang orang lain untuk mabuk. Boleh enggak? Ya boleh. Walaupun kita suka mabuk, melarang orang lain untuk mabuk boleh. Tapi asarnya, labetnya kurang. Makanya kita jangan jadi lilin, tapi nek iso dadi nek Petromak yo entek lengo gas iki. Listrik, yang penting PLN cek urip. Listrik. Jadi menerangi orang, kita sendiri terang benderang, orang lain juga merasakan cahaya. Kunang kan terus. Tapi nek iso ilang kok. Kunang. Iya, masa dakwah kaya kunang ya. Iya mendrip-mendrip kecilien. Oh. Sokle ya. Pokoknya nang kulapen. Enggak, artinya wa'mur bil urfi ini penting.
Kita punya satu kewajiban yang kita lupakan. Roh kita ini butuh pengikat, butuh musasal terus. Kita baik, oke, kita jadi orang soleh itu baik. Soleh sendiri namanya soleh, baik sendiri namanya soleh. Tapi mengajak orang lain untuk baik dan orang itu menjadi baik, status kita tidak soleh lagi, tapi muslih. Diri kita sendiri menjadi baik, orang lain diajak menuju kebaikan. Jangan sekedar soleh, tapi jadi muslih. Wa'mur bil urfi, akhlaknya ngono. Iki wis mbok lakoni to, insyaallah wis. Oleh wong piro? Dari domba-domba yang tersesat. Wah, wis oleh wong 10 deh. Wis oleh wong 10, muga-muga ikhlas kabeh. Lah yo ngajak ngaji. Wong siji wae urung melangkah dosane wis di 10. 10 ku alah 10 kuadrat. Masya Allah, Masya Allah. Bener Bang Didele lunas ya bener. Siji memaafkan, dua mengajak kepada kebaikan. Wa arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Berpaling bukan berarti meremehkan. Orang bodoh kita hormat, orang bodoh kita muliakan sebagai rasa kemanusiaannya. Tapi nek wong bantai, wong bodoh bantai, wong gak ngerti bantai awake, lebih baik wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pak Yai jenengan iku salah. Fardune wudu iku ngusap kuping, fardune wudu. Mbok arani sunah piye? Orang ngusap kuping kok wudune sah. Pak Yai ngajine nang ndi? Wis jelas wong bodoh. Nek neng wong ngono kuwi iya Kak, iya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, aku mujadalah, berdebat dengan orang alim siapapun, saya nggak pernah reputasi kalah, nggak pernah. Tapi saya hanya terkalahkan oleh satu orang. Siapa? Orang bodoh. Jadi kalau dengan orang bodoh jangan berani bantah-bantahan. Oh. Nah ini akhlaknya Rasulullah. Kalau dengan orang bodoh, Rasulullah nggak ngeladeni. Kalau dengan orang bodoh, artinya bodoh tauhidnya, bodoh akidahnya, mencaci maki Rasulullah, Rasulullah nggak meladeni, Rasulullah nggak melayani. Nek kue ya ora kok. Masuk bantah-bantah ning komentar media Bojonegoro sampai 200 isine kue karo musuh mentok terus. Habis waktumu untuk itu. Lah ya wong ngurusi wong nganggur, wong bodoh. Wis yo nek ning wong bodoh piye ora sah direken. Itu akhlaknya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Lah kowe dijelasno ngono gak paham, tapi nek diwaca ayate rak paham. Oh, Rasulullah itu memaafkan. Rasulullah itu selalu mengajak kepada kebaikan. Rasulullah itu selalu welas ning gone wong bodho-bodho. Saking welase yo gak dipasotno, yo gak dielek-elekno, tapi cukup Rasulullah berpaling. Akhlaknya Rasulullah lagi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ki khotib setiap khutbah mesti maca. Nah itu akhlaknya Rasulullah. Bil adli, Rasulullah adil. Bahkan Rasulullah seandainya Fatimah sendiri yang mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Bagaimana keadilan Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab sing niru Rasulullah mawon, anaknya yang bernama Ubaidillah dipukul sampai mati sebagai hadduz zina. Jadi ada salah satu putranya Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, presiden, khalifah. Tapi nek khalifah Abu Bakar, nek Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Niku Ubaidillah itu lama sakit. Saking lamanya sakit sembuh, saking senengnya sembuh jalan-jalan. Akhirnya dia diampirno ini bahasa Indonesia apa? Diampirkan. Kok diampirkan kok saru. Moso singgah. Jadi kalau singgah rawae ini diampirkan wae ke sini ngono lho. Apa bahasa Indonesia ini? Akhirnya wahai Ubaidillah pinarak
Akhirnya Ubaidillah di situ, karena ini orang Yahudi punya dendam pribadi. Ubaidillah ini minumannya dicampur dengan racikan khomer sing ora krasa ning ilat tapi dahsyat mandi. Akhirnya bareng ngombe mabuk, keluar dari rumah orang Yahudi ini lewat beberapa perkebunan orang Yahudi. Di situ ada seorang wanita yang perawan sing bubukan ning gurine omah, syahwatnya memuncak dan terjadilah pemerkosaan. Dan itu beberapa bulan kemudian, ketika Amirul Mukminin khutbah, ada seorang wanita, "Ya Amirul Mukminin, tolong beri keadilan kepada kami." Keadilan yang bagaimana? Aku hamil. Hamil dari halal atau haram? Halal untukku tapi haram untuknya. Untuknya siapa? Ubaidillah ibnu Umar bin Khattab. Bergetar Umar bin Khattab, merdek, tambur meruntus. Bagaimana orang sealim Ubaidillah yang ngaji Qur'annya saja sama Rasulullah, langsung dididik oleh Rasulullah bagaimana melakukan perbuatan itu. Akhirnya tunggu sebentar di sini. Tapi sebelum itu aku akan memutuskan dari pribadiku sendiri, bukan dengan hukumnya Allah. Anakmu akan dirawat dengan baik sampai dewasa dan kamu akan diberi nafkah sekian. Itu kebijakan pribadi, bukan kebijakan hukumnya Allah. Sebagai bentuk empatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya hadirin disuruh sebentar di masjid. Perempuan ini juga di situ. Sayyidina Umar bin Khattab pulang dan tanya sama anaknya ketika makan siang, "Nak, apakah kamu melakukan itu?" Akhirnya ringkes cerita, "Iya, karena saya tidak sadar. Ternyata pisan tok dadi, Pak. Memang modelnya ngono kok, kadang-kadang sing jajal-jajal pisan yo dadi. Sing bolak-balik pingin ki ora dadi. Tapi ojo jajal, ngupuk jajal." Ini akhirnya hukum ditegakkan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Abi Syahmah atau Ubaidillah putra Umar bin Khattab ini ditaruh di depan masjid, dipanggil Al-Gojo. Al-Gojo tidak berani mencambuk karena ini adalah putra Amirul Mukminin. Padahal cambukannya hanya 100 kali. Karena Al-Gojo tidak ada yang berani, maka dengan tangan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri Ubaidillah ini dicambuk. Sampai hitungan yang ke-60 berapa Ubaidillah meninggal dunia. Tapi dalam mimpinya Sayyidina Umar bin Khattab bermimpi bertemu dengan anaknya dan ditanyakan, "Bagaimana kabarmu, Nak?" "Alhamdulillah Bapak, karena Bapak menegakkan keadilan. Aku bertemu dengan Rasulullah, aku bertemu dengan para sahabat yang lain, aku diturahkan rahmat kasih sayangnya Allah walaupun aku mati dalam keadaan dijilid." Adil. Nah, kita bisa enggak seperti itu? Adil. Rasulullah, seandainya putriku sendiri yang mencuri, tak potong tangannya. Sayyidina Umar bin Khattab praktek. Praktek apa? Anaknya sendiri mati dalam cambukannya dengan tangannya sendiri. Adil. Masya Allah, ini berat. Yang paling berat di Indonesia sekarang ini keadilan. Pokoknya duwe wong jeruk beres, orang duwe wong jeruk bablas. Pokoknya nek duwe kroni aman, gak duwe kroni bablas. Iki ayo bahas mulutan kan, yuk bahas sifatnya Kanjeng Nabi. Ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan sama, tidak hanya memerintahkan kebaikan, tapi kita banyak berbuat kebaikan. Baik dalam tutur katanya, baik dalam perilakunya, baik dalam ahwalnya. Rasulullah saking apike ora tau guyu cekakaan. Lan jenengan kok nek guyu cekakaan, ya aku dudu Kanjeng Nabi kok.
Iku akhlaknya Rasulullah yang sangat sempurna. Lah belajar akhlaknya Rasulullah yang lain. Nek kon ngempet guyu aku kayak era betah. Nek kon guyu koyo Kanjeng Nabi mesem tok ra iso aku. Terlalu sopan. Ya kudu ana mah umat-umat Kanjeng Nabi sing guyu ngene iki ya ana. Kanjeng Nabi niku Masya Allah, cara diceritakno ora ana enteke akhlak-akhlak dari ahwalnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ita'idzil qurba. Rasulullah itu selalu memberikan sedekah, infak kepada kerabat-kerabat terdekat. Jadi kerabat-kerabat Kanjeng Nabi kopen kabeh. Kopen kabeh. Tapi bukan nepotisme. Kopen itu artinya kerabat-kerabatnya Rasulullah yang butuh terus dikasih sama Rasulullah. Lah wae min sana melarat ora mbok openi, ponakanmu melarat ora mbok openi, dulur pakde palikmu ora mbok openi. Ayo Kanjeng Nabi akhlaknya wa ita'idzil qurba. Kerabat kita aja sampai mulya dhewe, ajak kerabatmu menjadi orang-orang mulia. Awake aja sugih dhewe, ajak kerabat-kerabatmu untuk kaya tapi dengan keadaan terhormat. Aja kok tambah mbok dadekno kroni. Wah, teh kabeh bupati kono, dulure bupati kene, dulure minsanane kene kabeh sak Indonesia kaya nggone DE kabeh. Lah ngono ki sing ora oleh. Wa ita'idzil qurba itu artinya jangan sampai keluarga kita kesusahan dan kita tidak tahu. Jangan sampai kerabat kita susah tapi kita tidak tahu. Wa ita'idzil qurba. Mulane kadang-kadang kaya winginane wedhus mangan plastik keselak ngono ki yo menawa batehmu ora tau mangan iwak wedhus terus akhirnya dibleh bateh umban iwak wedhus ngono kan yo diangen-angen. Aku kudu guyu. Alhamdulillah oleh iwak wedhus telung kresek. Lho kok diterima wedhus mangan plastik keselak. Iki nek ngergak dibleh wedhuse tetep mati. Ya alhamdulillah yo ono Gusti Allah nek pengin meksa kongkon sedekah yo ono ae. Ngono ki nek wong santri kan iso dadi hikmah. Alhamdulillah iki umpama gak keselek plastik ra ngarah iso sedekah wedhus siji ya. Sedekah lho, ora akikah, ora kurban, keren lho. Sedekah wedhus. Dipaksa. Perkara entek keselek plastik. Ini hati-hati wedhus mulu ya. Nek keselak plastik. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Masya Allah, ini akhlak yang sangat berat. Mencegah fahsya, mungkar, baghi. Iki pondok ning kuno ana wong joget lho ora wani ngloroi. Ada kemungkaran di depan kita nggak bisa. Ije eneng sok ngene terlalu banyak yang kita pikirkan. Nek Kanjeng Nabi kan ummi, itu salah ya salah. Gak peduli dampak sosial setelah itu. Kanjeng Nabi ummi ora mikir dampak sosial, sing mikir dampak sosial aku kowe. Iki nek aku ngloroi dianggap bento ngene wah akeh. Terus kehilangan konstituen, wah repot. Berat.